Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Faradila Almeida Putri dari BP 191102-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham, nilai saham, dan indeks harga saham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu ada saham, nilai saham, dan indeks harga saham. Yang pertama itu saham. Saham preference mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi atau bond dan saham biasa seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman. Saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Beberapa karakteristik dari saham preferen sebagai berikut. Yang pertama itu preferen terhadap dividen. Yang kedua itu preferen pada waktu likuidasi. Selanjutnya saham preferen, macam-macam saham preferen antara lain yang pertama itu convertible preference stock, yang kedua itu tradable preference stock, yang ketiga itu ada floating atau adjustable rate preference stock atau ARP. Saham biasa, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak. Antara lain, yang pertama itu hak kontrol, hak menerima pembagian keuangan, dan hak preemptif. Selanjutnya, saham treasury. Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Adapun alasannya yaitu yang pertama itu akan digunakan dan diberikan kepada manajemen atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua itu meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga itu memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat itu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima itu mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambil alih tidak bersahabat. Yang selanjutnya kita akan masuk ke nilai saham. Yang pertama itu nilai buku dan nilai lainnya yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai buku saham adalah nilai nominal atau par value, agio saham atau excess of portfolio, nilai modal yang disetor atau paid capital, dan laba yang ditahan atau retaining earning. Selanjutnya nilai nominal. Nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk setiap lembar saham. Terkadang suatu saham tidak mempunyai nilai nominal atau no par value stock. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, dewan direksi umumnya menetapkan nilai sendiri atau started value per lembarnya. Selanjutnya, agio saham dan nilai modal disetor. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Nilai modal disetor, maksudnya nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambahkan dengan agio saham. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Selanjutnya, indeks harga saham.
Yang pertama itu indeks harga saham merupakan saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindarkan dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, yaitu ada yang dimulai dari basis 100, 500, atau 1000. Jenis indeks dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individu, harga perdana yang tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambahkan biaya transaksi. Karena harga perdana digunakan sebagai nilai dasar atau unit base value. Dalam menghitung indeks harga saham, perhitungan indeks harga saham individu dilakukan dengan rumus IHSI sama dengan jumlah saham beredar dikali dengan harga pasar per jumlah saham beredar kali nilai dasar. Selanjutnya dikali dengan 100. Selanjutnya indeks harga parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut laris diperdagangkan. Selanjutnya, indeks harga saham. Indeks harga gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diterbitkan oleh bursa efek. Sementara itu, di pihak luar bursa efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga parsial, seperti untuk keperluan hedging. Baiklah, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.